Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Novrias Dayanti Utasuhud, NIM 1904037175. Proses pembubutan adalah salah satu proses permesinan menggunakan pahat dengan satu mata potong untuk membuang material dari permukaan benda kerja berputar. Pahat bergerak dengan arah linier sejajar dengan sumbu putar benda kerja. Maka dari itu, proses pembubutan ini memiliki kekhususan untuk membuat benda kerja yang berbentuk silinder. Proses pembubutan dengan mesin bubut yang pertama adalah benda kerja dicekkan dengan poros spindle dengan bantuan cak yang memiliki rahang pada salah satu ujungnya. Kemudian, poros spindle akan memutar benda kerja melalui piringan pembawa sehingga memutar roda gigi poros spindle. Melalui roda gigi poros spindle, putaran akan disampaikan ke roda gigi poros ulir. Oleh krem berulir, putaran poros ulir tersebut diubah menjadi gerak translasi pada eretan yang membawa pahat. Kemudian, benda kerja akan terjadi sayatan yang membentuk ulir. Berikutnya adalah komponen mesin bubut dan fungsinya. Yang pertama, ada sumbu utama atau main spindle. Sumbu utama atau main spindle ini berfungsi sebagai dudukan cekam, plat pembawa, kolet, senter tetap, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada meja mesin atau disebut juga dengan bed, berfungsi sebagai dudukan kepala lepas, eretan, penyangga diam, dan merupakan tumpuan gaya pemakanan waktu pembubutan. Kegunaan eretan ini memberikan penekanan yang besarnya dapat diatur menurut kehendak operator yang dapat terukur dengan ketelitian tertentu yang terdapat pada roda pemutarnya. Selanjutnya ada penjepit pahat. Penjepit pahat ini berfungsi untuk memegang pahat. Penjepit pahat ini dapat menjepit pahat 4 buah sekaligus dalam pengerjaan. Kemudian ada transporter dan sumbu pembawa. Digunakan untuk membawa eretan pada waktu kerja otomatis atau ulir. Sedangkan sumbu pembawa atau poros pembawa adalah poros yang selalu berputar untuk membawa atau mendukung jalannya eretan. Yang terakhir, ada tuas pengatur kecepatan dan sumbu pembawa. Digunakan untuk mengatur kecepatan poros transporter dan sumbu pembawa. Ada dua pilihan kecepatan, yaitu kecepatan tinggi dan kecepatan rendah. Kecepatan tinggi digunakan untuk benda-benda berdiameter kecil dan pengerjaan penyelesaian. Sedangkan kecepatan rendah digunakan untuk benda-benda berdiameter lebih besar, seperti membuat awalan, ulir, alur, kartel, dan pemotongan. Selanjutnya adalah proses pembuatan part ragum dengan mesin bubut. Dalam pembuatan part ragum yang menggunakan mesin bubut adalah dalam pembuatan ulir yang berguna untuk mengurangi bagian ST37 sehingga mendapat bentuk yang diinginkan. Yang selanjutnya adalah mesin scrap. Prinsip kerja mesin scrap adalah sebagai berikut. Benda kerja diikat atau dijepit pada ragum. Kemudian disayat menggunakan pahat yang bekerja lurus maju mundur. Gerakan maju untuk menyayat dan gerakan mundur tanpa penyayatan. Gerakan maju mundur lengan mesin atau pahat berasal dari motor yang dihubungkan dengan roda bertingkat melalui sabung atau belt. Dari roda bertingkat diteruskan ke roda gigi antara dan dihubungkan ke roda gigi penggerak engkol besar. Roda gigi tersebut memiliki alur dan dipasang pada engkol melalui tab. Pada saat roda gigi berputar, maka tab engkol berputar eksentrik dan menghasilkan gerakan-gerakan lengan maju mundur. Kedudukan tab dapat digeser sehingga panjang eksentrik dan panjang langkah dapat diubah. Selanjutnya adalah bagian-bagian mesin scrap dan fungsinya. Yang pertama, badan mesin berfungsi sebagai tempat seluruh bagian mesin, mekanik penggerak, dan tuas pengatur. Ada meja mesin berfungsi sebagai tempat dudukan benda kerja atau penjepit benda kerja. Meja mesin dapat digerakkan oleh eretan lintang dan eretan tegak. Gerakan eretan lintang dapat diatur otomatis. Kemudian ada lengan atau ram, berfungsi untuk menggerakkan pahat maju mundur. Lengan diikat pada engkol menggunakan pengikat lengan. Kedudukan lengan berada di atas badan dan dijepit pelindung lengan agar gerakannya tetap lurus. Ada eretan pahat, berfungsi untuk mengatur pemakanan pahat. Dengan memutar roda pemutar, maka pahat dinaikkan atau diturunkan. Ketebalan pemakanan dapat dibaca menggunakan dial indikator. Eretan pahat terpasang pada bagian ujung lengan dan ditumpu oleh dua pasang mur baut pengikat.
Eretan dapat dimiringkan untuk penyekrapan di bidang sudut atau miring. Kemiringan eretan dapat dibaca pada pengukur sudut eretan. Selanjutnya ada pengatur kecepatan. Pengatur kecepatan ini berfungsi untuk mengatur jumlah langkah mesin per menit. Untuk pemakanan yang tipis dapat dipercepat, sedangkan untuk pemakanan yang tebal dapat diperlambat. Yang keenam, ada tuas panjang langkah, berfungsi untuk mengatur panjang pendeknya langkah pahat atau lengan. Disesuaikan dengan benda kerja yang akan disekrap. Pengaturan ini dilakukan dengan cara memutar tab ke arah kanan atau kiri. Yang ketujuh, ada tuas posisi pahat, berfungsi untuk mengatur kedudukan pahat terhadap benda kerja. Pengaturan posisi dapat dilakukan dengan mengendorkan pengikat lengan. Yang terakhir, ada tuas pengatur gerakan otomatis meja melintang. Pengaturan ini berfungsi untuk mengubah gerakan putar mesin pada roda gigi menjadi gerakan lurus meja. Dengan demikian, meja dapat melakukan gerak ingsutan atau feeding. Dalam pembuatan part ragum, mesin sekrap digunakan pada saat pembuatan penjepit berjalan, penjepit tetap, dudukan ulir, dan badan ragum. Mesin ini berfungsi untuk menghasilkan permukaan yang datar pada benda kerja atau seperti yang disebutkan tadi pada penjepit tetap, penjepit berjalan, dudukan ulir, dan badan ragum. Selanjutnya adalah mesin bor atau drilling. Prinsip kerja mesin bor atau drilling adalah penggerak mesin berupa motor listrik yang dapat memutarkan poros dengan sabuk pemutar atau belt. Poros berputar di dalam rumah pipa atau drill sleeve yang mana dapat digerakkan ke atas ke bawah dengan bantuan dari roda gigi dan balok bergigi. Selanjutnya ada prinsip dari kerja bangku. Yang pertama, mengukur. Dengan menggunakan jangka sorong, pengukuran dilakukan dengan membandingkan satu besaran dengan besaran acuan yang akan menghasilkan angka yang akan diikuti dengan besaran acuan. Yang kedua, menggores. Menggores itu memberi garis yang telah diukur pada benda kerja. Kemudian menitik, menentukan titik atau garis yang akan dipotong pada benda kerja. Selanjutnya ada mengebor, membuat lubang pada bagian tertentu pada benda kerja. Kemudian membuat ulir pada benda kerja dan juga mengikir benda dengan alat kikir. Selanjutnya ada jenis kerja bangku dan fungsinya. Yang pertama, mengikir, untuk menyayat benda kerja sehingga benda tersebut mencapai bentuk dan ukuran yang diinginkan. Yang kedua, ada memahat, untuk mengurangi volume atau menyayat suatu benda padat secara drastis. Selain itu, pemahatan juga digunakan untuk memotong benda padat. Kemudian menggergaji, untuk memotong benda padat seperti logam atau kayu. Yang terakhir ada menggambar. Menggambar adalah kegiatan memberi tanda pada benda kerja. Pada saat proses pengerjaan part ragum, mesin drilling ini digunakan pada saat membuat badan ragum, dudukan ulir, papan penjepit, penjepit tetap, dan penjepit berjalan. Pada proses drilling, ulir diletakkan pada meja dan ulir ditahan dengan alat penjepit. Lalu, mata bor akan melubangi ulir dengan diameter tertentu dan dengan kedalaman tertentu. Kemudian gerinda. Gerinda berfungsi untuk menghaluskan seluruh part ragum. Seperti skru body pada ulir yang sebelumnya dibor, dihaluskan permukaannya dengan gerinda. Kemudian ada kikir yang berfungsi untuk menghaluskan diameter mayor pada ulir. Sekian penjelasan saya tentang proses permesinan mesin bubut, mesin sekrap, dan kerja bangku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.